Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berakhlak, teman-teman sejawat ASN. Saya pada pertemuan pertama ini akan menyampaikan tentang cara menyusun SKP berdasarkan Permen-Pan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan kinerja pegawai yang pertama adalah perencanaan kinerja. Di sini meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Berikutnya adalah pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai. Dan yang ketiga, penilaian kinerja pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai, dan yang keempat adalah tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang perencanaan kinerja pegawai, di mana output yang akan kita peroleh nanti adalah penetapan sasaran kinerja pegawai. Nah, bagaimana tahapannya untuk mempermudah teman-teman sejawat ASN untuk menyusun ini? Kita lanjutkan. Tahap pertama di perencanaan kinerja ini, teman-teman membutuhkan bahan kerja. Nah, kenapa? Karena di dalam penetapan sasaran kinerja pegawai, di dalamnya nanti akan tertuangkan rencana hasil kerja pegawai beserta ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu dan targetnya. Berikutnya adalah perilaku kerja pegawai yang diharapkan. Setelah itu, sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja pegawai. Berikutnya adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerjanya, skema pertanggungjawaban kinerjanya seperti apa, dan terakhir adalah konsekuensi antara pencapaian kinerja pegawai ini tercapai atau tidak. Jadi nantinya akan ada konsekuensi pada saat ekspektasi kinerja dicapai atau tidak dicapai. Nah, penyusunan ini seyogyanya dilakukan di awal tahun, kemudian paling lambat di akhir bulan Januari. Dan penyusunan ini bahan kerja yang dibutuhkan oleh teman-teman sejawat adalah Renstra yang pertama. Jadi perencanaan strategis ini akan mempermudah kita karena di perencanaan strategis ini teman-teman sejawat ASN akan memahami tujuan dari organisasi, kemudian strategi yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian di sana juga ada cascading, yaitu penurunan strategi-strategi tersebut dari level kepala unit kerja sampai ke level jabatan pengawas, sehingga kita memiliki pedoman atau panduan untuk kemudian nantinya menyusun matriks pembagian peran hasil. Nah, setelah Renstra kita perhatikan, berikutnya adalah perjanjian kinerja. Ini untuk JPT dan Kepala Unit Kerja Mandiri. Perjanjian kerja ini harus kita perhatikan karena hasil rencana kerja itu merupakan breakdown dari perjanjian kinerja pimpinan kepada bawahan dibagi habis sampai ke jabatan administrasi pelaksana dan jabatan fungsional. Berikutnya adalah organisasi dan tata kerjanya.
Jadi struktur organisasi dan tata kerjanya itu juga harus kita perhatikan. Kenapa? Karena itu nantinya akan memberikan kita pedoman bagaimana kita membagi peran hasil untuk setiap jabatan yang memiliki relasi terhadap pencapaian target di dalam perjanjian kinerja kepala unit kerja mandiri atau JPT. Kemudian setelah itu adalah rencana kerja tahunan, di mana rencana kerja tahunan ini akan memberi kita pedoman tahun ini apa yang harus kita selesaikan. Kemudian adalah kita juga harus memperhatikan kompetensi, keahlian, dan atau keterampilan pegawai karena ini nantinya yang akan membantu kita pada saat dialog kinerja untuk membicarakan tentang penetapan dukungan sumber daya, kemudian skema pertanggungjawaban, dan juga pencapaian atau tidak pencapaian target kinerja yang sudah disepakati. Setelah itu adalah prioritas dalam rangka pencapaian kinerja organisasi atau unit kerja atau pimpinan. Kenapa? Karena ini nanti akan membantu kita dalam menetapkan apakah hasil kinerja utama atau hasil kinerja tambahan yang dibutuhkan di dalam penetapan sasaran kinerja. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita menyusun manual indikator kinerja utama. Sebenarnya, indikator kinerja utama ini sudah tertuang di dalam Renstra. Contohnya tentang formulasi dari kinerja. Jadi rumusan pencapaian indikator kinerja itu apa, itu sudah tertuang di sana. Jadi sebenarnya tinggal dipindahkan nanti ke manual indikator kinerja utama. Nah, nanti setelah video ini, saya akan bertemu kembali dengan teman-teman sejawat ASN bagaimana menyusun manual indikator kinerja utama. Kenapa ini harus disusun? Karena sangat penting, karena manual IKU ini akan menyamakan persepsi seluruh pegawai di lingkup organisasi tentang rencana hasil kerja, indikator pencapaiannya, target, dan juga bukti dukung hasil atau kinerja yang sudah kita capai. Berikutnya, setelah kita susun manual indikator kinerja utama, maka berikutnya kita menyusun matriks pembagian peran hasil. Matriks pembagian peran hasil ini merupakan pemetaan terhadap peran hasil seluruh jabatan yang ada di lingkup organisasi. Ya, di dalam penetapan sasaran kinerja pegawai akan ada yang tertuang pertama rencana hasil kerja. Untuk JPT, rencana hasil kerja ini adalah sasaran strategis yang ada di perjanjian kinerja, dipindahkan di sana. Kemudian untuk indikator kinerja individu, dari perjanjian kinerja dipindahkan, berikutnya beserta targetnya. Kemudian di dalam sasaran kinerja pegawai ini juga ada ekspektasi perilaku kerja. Jadi ada ekspektasi khusus dari pimpinan terhadap perilaku kerja kita, di mana perilaku kerja pegawai yang meliputi aspek orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Nah,
Perilaku kerja pegawai ini sebagaimana dimaksud itu diwujudkan dalam dasar nilai aparatur sipil negara yang menjadi standar perilaku kerja pegawai. Jadi untuk perilaku berorientasi pelayanan itu standar perilaku kerjanya yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan tiga, melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, standar perilaku kerjanya yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Standar perilakunya yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian, harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Berikutnya adalah loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua adalah menjaga nama baik sesama aparatur sipil negara, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, ini meliputi yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Saya tidak perlu menjelaskan arti dari perilaku-perilaku ini ya, teman-teman ASN, karena saya berharap sudah cukup jelas, tidak berbeda persepsi. Misalkan bertindak proaktif ini artinya adalah kita memiliki sikap yang inisiatif, tidak hanya responsif. Artinya juga dalam bekerja kita mempertimbangkan sikap antisipasif. Artinya bahwa kita melakukan tindakan itu juga mempertimbangkan dampak jangka panjangnya sehingga cukup proaktif pada saat melihat hal-hal yang perlu dibenahi. Berikutnya kolaboratif. Ini meliputi yang pertama memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, dari ekspektasi perilaku kerja standar ini, apakah pimpinan memiliki ekspektasi khusus terhadap perilaku itu nanti dituangkan dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Berikutnya periode penilaian, ini kita tentukan. Periode penilaiannya di sini apakah tahunan, kemudian apakah per triwulan, seperti itu. Berikutnya adalah pejabat penilai kinerja. Ini merupakan atasan langsung kita atau pejabat yang ditunjuk. Misalkan jika atasan kita tidak di tempat, kemudian ada PLH atau pelaksana kerja harian, atau jika ternyata jabatan di atasan kita tidak ada yang mengampu, berarti ada pelaksana tugas tetap atau PLT. Ya, itulah penjelasan tentang perencanaan dan penetapan sasaran kinerja pegawai. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya untuk menyusun SKP ini dengan lebih teknis.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu berbahagia. Be yourself, be confident, dan beranilah untuk berbeda. Terima kasih.